Pada 1971, sebuah negara terbelah bukan hanya oleh wilayah, tetapi oleh ketidakadilan, identitas, dan kekuasaan. Pakistan yang seharusnya bersatu justru terjerumus ke dalam konflik internal yang berujung pada perang besar di Asia Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa perang ini melahirkan sebuah negara baru bernama Bangladesh? Inilah sebuah kronik perang Pakistan 1971, sebuah peristiwa yang mengubah peta peradaban. 1971, Perang India dengan Pakistan merupakan salah satu konflik paling menentukan di sejarah Asia Selatan. Konflik ini berakar dari ketegangan yang telah lama terjadi antara dua bagian Pakistan, yaitu Pakistan Barat yang sekarang adalah Pakistan dan Pakistan Timur yang sekarang adalah Bangladesh. Keduanya dipisahkan oleh ribuan kilometer dan perbedaan budaya, bahasa, serta kepentingan politik. Sejak pembentukan Pakistan pada 1947, ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi telah menimbulkan ketegangan antara dua wilayah tersebut. Ketika ketidakpuasan di Pakistan Timur memuncak, konflik akhirnya meletus dan melibatkan India secara langsung yang berperan penting dalam membentuk peta politik baru di kawasan itu. Setelah kemerdekaan India dari Inggris pada 1947, tanah Hindustan dibagi menjadi dua, yaitu negara India dan Pakistan. Pakistan sendiri dibentuk sebagai negara bagi Muslim dan terdiri dari dua wilayah yang terpisah secara geografis. Pakistan meskipun secara administratif satu negara, kedua wilayah ini dipisahkan oleh lebih dari 1.600 km wilayah dan memiliki perbedaan besar dalam etnis kelompok. Pakistan Barat mendominasi struktur kekuasaan politik dan militer, sementara Pakistan Timur yang mayoritas berbahasa Bengali seringkali merasakan dianaktirikan. Dalam kebijakan negara, ketimpangan ini mencakup distribusi anggaran nasional, jabatan pemerintah, dan pengaruh dalam militer. Masyarakat Pakistan Timur merasa bahwa suara mereka diabaikan dan potensi ekonomi wilayah mereka dieksploitasi demi keuntungan Pakistan Barat. Ketegangan saat itu semakin meningkat ketika pemerintah pusat memaksakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional, mengabaikan bahasa Bengali yang digunakan oleh mayoritas penduduk Pakistan Timur. Hal ini menimbulkan protes luas dan menjadi titik awal tumbuhnya gerakan nasionalisme Bengali yang semakin kuat. Puncaknya terjadi pada pemilihan umum nasional 1970. Liga Awawi adalah partai politik yang berbasis di Pakistan Timur dan dipimpin oleh Syekh Mujib Rahman. Saat itu dirinya memenangkan mayoritas suara secara telak, namun Pakistan Barat menolak untuk menyerahkan kekuasaan, sehingga situasi menjadi tidak stabil dan membuka jalan menuju konflik besar. Kemenangan telak Liga Awawi dalam pemilu 1970 seharusnya menjadi titik balik demokrasi di Pakistan. Dengan 160 dari 300 kursi, Majelis Nasional Syekh Mujib Rahman secara sah berhak membentuk pemerintahan. Namun pemerintahan militer yang berkuasa di Pakistan Barat di bawah Jenderal Yahya Khan dan didukung oleh tokoh politik Pakistan Barat seperti Zulfikar Ali Bhutto menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada Mujib. Penundaan sidang parlemen secara sepihak memicu kemarahan di Pakistan Timur. Rakyat merasa dihianati oleh sistem yang seharusnya demokratis. Protes massal melanda Dhaka dan kota-kota lainnya. Mujib menyerukan aksi mogok umum untuk menyatakan bahwa rakyat Bengali harus memutuskan nasibnya sendiri. Menanggapi situasi tersebut, pemerintahan pusat melancarkan operasi pada 25 Maret 1971. Operasi ini adalah operasi militer keras yang ditujukan untuk memadamkan gerakan separatis di Pakistan Timur. Saat itu tentara Pakistan menyerang kampus, rumah sakit, dan pemukiman, dan ia menargetkan intelektual, mahasiswa, dan aktivis. Dalam insiden itu, dalam hitungan hari, ribuan orang tewas.
Kekejaman ini memicu perlawanan bersenjata dari rakyat Pakistan Timur yang kemudian membentuk milisi Mukti Bahini atau pasukan pembebasan. Gelombang pengungsi diperkirakan lebih dari 10 juta orang melarikan diri ke negara bagian Benggala Barat di India. Hal ini menciptakan krisis kemanusiaan besar dan menempatkan India dalam posisi sulit. Peran India dalam konflik yang sejak awal memantau ketegangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur mulai terlibat secara aktif. Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Indira Gandhi memutuskan bahwa konflik di Pakistan Timur bukan lagi sekedar masalah dalam negeri Pakistan, melainkan tragedi kemanusiaan internasional. India mulai mendukung perlawanan Mukti Bahini. Secara diam-diam India melatih dan mempersenjatai para pejuang di wilayah perbatasan. India juga melancarkan kampanye diplomatik untuk mendapatkan simpati internasional atas penderitaan rakyat Bengali. Tanggapan dunia terutama dari negara-negara barat terpecah seperti Amerika Serikat di bawah Presiden Nixon tetap mendukung Pakistan sekutunya dalam blok barat. Sementara Uni Soviet lebih dekat dengan India. Dalam situasi ini, India menyadari bahwa intervensi militer mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan di Pakistan Timur. Maka dari itu, sambil memperkuat diplomasi internasional, India mulai mempersiapkan militernya untuk perang yang tampaknya tak terhindarkan. Perang pun mulai secara resmi dimulai pada tanggal 3 Desember 1971. Ketika Angkatan Udara Pakistan melancarkan serangan mendadak terhadap 11 pangkalan udara India di wilayah barat. Serangan ini dimaksudkan untuk melumpuhkan kemampuan udara India. Namun, upaya tersebut gagal total karena India telah siap siaga dan serangan Pakistan malah memberi pembenaran penuh bagi India untuk membalas secara terbuka. India segera mengumumkan keadaan perang dan pasukan India yang telah disiapkan dengan baik melancarkan ofensif besar-besaran ke Pakistan Timur. Serangan darat, laut, dan udara dilakukan serempak. Tentara India bergerak cepat dari berbagai arah, didukung oleh Mukti Bahini yang mengenal medan dengan baik dan memiliki semangat juang tinggi. Dalam waktu singkat, ia berhasil menguasai banyak kota strategis, sementara pasukan Pakistan di timur mulai kehabisan logistik. Ketegangan juga meningkat di front barat antara India dan Pakistan, namun konflik utama tetap berada di wilayah Pakistan Timur. Sementara itu, reaksi dunia internasional bercampur. Amerika Serikat mengirimkan kapal induk USS Enterprise ke Teluk Benggala sebagai bentuk tekanan terhadap India. Sementara Uni Soviet sekutu India mengirimkan kapal selam nuklir sebagai penyeimbang. Dunia menyaksikan dengan tegang kemungkinan konfrontasi antara dua blok besar dalam Perang Dingin. Namun, peristiwa tersebut tidak berkembang menjadi konflik global dan fokus tetap pada pertempuran di Pakistan Timur. Perang India-Pakistan 1971 berlangsung singkat namun intens. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pasukan India dan Mukti Bahini berhasil mengepung ibu kota Pakistan Timur, yaitu Dhaka. Tanpa dukungan logistik dan kehilangan kendali atas wilayah-wilayah utama serta dengan moral yang runtuh, pasukan Pakistan Barat tidak mampu bertahan. Pada 16 Desember 1971, Letnan Jenderal Amir Abdullah Khan Niazi, yaitu komandan komando di timur di Pakistan Timur, menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Jagjit Singh Arora. Perang itu bukan hanya konflik militer antara dua negara, tetapi sebuah titik balik sejarah yang melibatkan ketidakadilan struktural, intervensi regional, dan kepentingan global dalam era Perang Dingin. India berhasil memainkan peran krusial dalam kelahiran negara Bangladesh. Perang ini menyisakan banyak pelajaran, menunjukkan bahwa dominasi politik yang menindas dalam satu negara dapat menimbulkan perlawanan yang kuat. India juga menegaskan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjaga keutuhan. Kini, walau perang itu sudah lebih dari 5 dekade, tetapi bekas luka perang itu masih terasa dalam hubungan India-Pakistan.
dan perjuangan Bangladesh untuk membangun dirinya tetap menjadi sebagian penting dari sejarah modern Asia Selatan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak tentang sejarah panjang konflik. Tunggu cerita menarik yang lainnya dari Kronik Peradaban dan tunggu kelanjutannya. Pesan kami yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.